dan menyanggupkan dia mengampuni orang bersalah kepada dia, kenapa saudara tidak mengikuti dia? Itu maksud saya. Kalau saudara mau, dan termasuk kalau saudara mau betul, saya juga latar belakang, walaupun saya belum pernah di penjara, saya juga dulu latar belakang banyak dosa saya, dan saya tidak pernah berani mengatakan saya sudah lepas dari dosa. Terkadang dosa itu datang, bisa saja juga besok atau lusa saya melakukan dosa, tetapi doa pengakuan dosa, doa meminta pengampunan dosa setiap hari bisa kita lakukan. Tetapi doa menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi cukup sekali. Ingat, cukup sekali. Saya lanjutkan pembacaan tadi. Apa dikatakan di situ? Kalau bukan tidak seperti anak kecil ini, rendah hati. Anak balita itu belum sombong, apalagi 3 tahun ke bawah. Apa adanya polos. Itu makanya waktu Yesus berkhotbah di bukit, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Ada 8 berkat di sini. Saudara ingat itu semuanya? Siapa yang sanggup mengatakan yang 8 atau 9? Kalau bahasa Bataknya itu hatuan lawal. Siapa yang sanggup? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Terus, saudara lupa itu? Nanti cari di Matius 5. Ya, di Matius 5 dari ayat yang kedua, ketiga. Itu ayat yang ketiga, ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Terus ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka lah yang punya bumi ini, mewarisi bumi yang ke. Terus yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Ini perhatikan ini, karena mereka dipuaskan. Terus berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Inilah orang-orang yang rendah hati dan selalu Tuhan memberikan kemurahan. Terus berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka melihat rupanya Tuhan. Terus berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak. yang membawa damai pasti disebut malaikat di sorga, pasti disebut Tuhan, pasti disebut semua manusia bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Terus Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. yang paling saudara renungkan ayat berapa? Kata bahagia yang mana yang paling perlu saat ini saudara renungkan di penjara ini? Semua atau cukup? Perhatikan itu. Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin. Miskin artinya saudara harus polos. Jangan saudara sudah merasakan seorang Kristen harus polos sama Tuhan. Tuhan, saya tidak ada apa-apa sekarang, ampunilah saya. Saya mau lewat penjara ini menjadi seorang Kristen. Saya kira selama ini saya sudah Kristen. Saya mau lewat ibadah ini, saya mau jadi Kristen yang sungguh-sungguh. Karena saya sudah mengerti arti firman Tuhan. Tanpa saya miskin di hadapan-Mu, tanpa saya merasa saya sudah betul di hadapan Tuhan, saya tidak akan pernah mewarisi kerajaan. Terus yang ketiga, yang ayat ke-6, berbahagia orang yang lemah lembut. Betul? Karena mereka yang memiliki bumi tawartinya. Siapa yang dagangan di sini? Yang jual atau yang pernah jual? Tolong angkat tangan. Lakukah daganganmu kalau engkau galak? Tunggu orang minta tolong beli, baru engkau datang lakukan. Begitu masuk ke warungmu, engkau harus ramah. Mau beli apa, Bu? Mau beli apa, Bu?
tidak akan pernah laku daganganmu, apalagi ada saingan di sini. Itulah makanya orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Di dunia ini tanpa saudara berjaya. Kalau saudara memang lemah lembut kepada orang-orang lain, engkau akan terberkati. Percayalah. Ada kasus sekarang ini, laporan polisi saya dengar, sombongnya setengah mampus. Sekarang lagi diperiksa. Ada anak gadis menuntut ibu-ibu 50 juta oleh karena dikatakan dia wanita tak beres. Wanita tak beres itu biasa dikatakan, atau kata-kata binatang. Dia dituntut 50 juta dengan kata-kata. Saya mengatakan kepadamu, ya, kalau saudara merasa lebih hebat dari orang lain, ya, merasa hebat dari orang lain dalam segala tanda petik, ini adalah kesombonganmu. Dan engkau tidak akan pernah mendapatkan kesejahteraan dalam hidup bersaudara, dalam hidup bertetangga, dalam hidup berkantor dan sebagainya. Saudara akan gagal pada saudara sudah merasa hebat. Saudara harus lemah lembut. Saya perhatikan kemarin saya naik bis, ada anak gadis 3 satu bus. Satu sama lain tidak sama. Kebetulan 3-3 cantik-cantik. Saya dari Medan. Tak sama pun. Dalam hati saya, kenapa sih tak teguran? Sedangkan saya masuk mau nenek-nenek, mau anak gadis, mau saya tegur. Mau kemana Inang? Mau kemana itu? Kenapa? Kalian lah yang tahu kalau naik bis. Maukah saudara tegur yang di sampingmu? Bukankah kita sombong? Aku tersinggung. Kayaknya aku rendahkan. Padahal pada saat saudara rendah, yang lemah lembut sama orang lain, saudara akan itu. Amin. Betul. Sadari penyakit-penyakit. Terus yang selanjutnya, Berbaikilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. ini yang diminta Tuhan kepadamu. Jangan pernah puas menjadi seorang Kristen sekarang ini, dan jangan pernah saudara sudah benar di mata Tuhan setiap minggu engkau ke gereja, entah agama mana pun. Kalau hanya mengikuti ritual saja, tidak akan pernah itu. Sudah merasa suci itu setiap jadwal datang, tidak pernah terlambat belum, tanpa mengasihi manusia. Karena itulah hukum Kristen. Siapa yang tahu hukum Kristen? Hukum Kristen, undang-undang dasar orang Kristen, siapa yang tahu? Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia. 2 hukum ini engkau masuk surga. Pertama, Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu artinya jauh mengasihi dia, berarti engkau taat dengan perintahnya. Itu tanda engkau mengasihi dia. Jangan pakai pedikunan lagi, jangan pakai susuk lagi. Saya mau kecantikan kalian bertiga wanita ini bukan pakai susuk. Ada banyak di Jawa sana yang pakai susuk. Memang cantik dia, tapi begitu dicabut ini jelek. Dan saya pernah mengalami pelayanan seperti itu. Pantangannya pisang mas. Pak Pendeta, kalau saya makan pisang mas saya mati. Saya pakai susuk Pak. Mau engkau diputuskan susukmu itu, kau akan lebih cantik dari sekarang sini. Tapi aku nanti mati tidak? Aku duluan mati daripada. Saya suruh orang beli pisang mas. Saya berdoa, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan kami tidak akan pernah dibodoh-bodohi dengan kuasa Tuhan. Jika ajal seorang gadis ini mati duluan, aku mati Tuhan, dengan memakan pisang mas. Aku makan dulu pisang mas. Silakan mati. Dia tidak mati. Puji Tuhan, aku tidak mati. Setelah 2 melepaskan susu, iblis raja pembohong. Jangan percayakan. Ya, iblis raja pembohong. Tumbal. Masih banyak orang Kristen bikin tumbal-tumbal. Sesajen di pohon-pohon besar, di lembah, di gunung, minta berkat ke sana. Bahkan minta berkat dari orang lain. Tinggalkan Kristen. Kalau engkau meminta berkat sama nenek moyang, orang tua,
Tuhan mengasihi. Ada Tuhan hidup 24 jam baca Mazmur 121. Di situ ada dikatakan Tuhan Israel tidak pernah tertidur dan terlelap. Kalau Tuhanmu tidak pernah tertidur dan terlelap, kenapa tidak minta pertolongan dari Dia? Jangan asal ngomong Tuhan tidak pernah tertidur dan terlelap. Pada saat saudara diperhadapkan kepada banyak persoalan, minta kepada Tuhan. Tadi sudah diaminkan Tuhan Maha Hadir, El Samah. Itu bahasa Ibrani. El Samah, ingat itu. Ya, berdoa kepada Dia. Berdoa tidak usah dihafal-hafal, dicatat-catat, dikantongi doa nih. Udah baca, gak sampai-sampai doamu. Itu mantra. Sekali lagi saya katakan, doa yang saudara hafal-hafal, doa yang saudara baca-baca mantra, tinggalkan Kristenmu. Doa itu harus berdoa. Karena Tuhan itu tidak mati dan tidak pernah tidur. Dia maha mendengar, dia ngomong aja. Siapa hari ini disetting pembicaraan sama kawan-kawan yang bicara sekarang? Ya ada kan dari setting. Besok kita mau ini kita tulis dulu, enggak ada. Ketahuan. Itu logikanya, makanya sama Tuhan itu jangan saudara tulis, baru saudara baca-baca kantong. Dan ada lagi dibakar debunya diminum. Ajaran iblis. Ajaran iblis. Doa itu kamar saja. Tidak usah bertele-tele. Satu kata pun kalau keluar dari hatimu, itu mau saya katakan. Ada kan di situ ada katanya? Ya kan? Ada yang kencang. Aku melihat gunung-gunung dan aku bertanya dari manakah pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku tidak dibuatnya kakiku gemetar. Terus Tuhan tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia menolongku dan sebagainya. Di situlah saudara ini. Pertolonganmu tatkala saudara susah tak punya uang. Jangan jual diri, jangan jual narkoba, jangan main judi. Siapa jujur sama saudara? Sebelum di sini siapa yang masih main judi? Yang ditangkap polisi kan? Percaya, kalau saudara ditangkap saya juga ditangkap. Contoh, siapa yang main judi? Takut sama polisi? 1, 2. Siapa? Tuhanlah yang tahu yang terjadi. Tidak ditambah dosa sama polisi. Kejujuran. Itulah perkataan iblis. Siapa yang menentukan? Yang menembak. Jalanku, ku undang. Kau datang tanpa undang, kau pulang tanpa kuantar. Pernah? Orang-orang gila. Dipanggilnya roh jalan. Jelangkung. Datang tidak undang, pulang tidak kuantar. Dikasih nomor mobil. Bisa aja betul. Terus ada dikorbankannya anaknya demi ilmu, demi kekayaan, dikorbankan anak sampai sekarang. Dikasih kekayaan, dikasih pangkat, dan sampai sekarang terbukti. Dulu apa yang busuk burit, yang di Samusik dulu apa itu? Busuk burit. Anggota dewan yang menjadi pejabat, yang mau jadi naik pangkat, yang mau cari jodoh, tidak ada bisa. Saya tidak tahu saudara pernah ke sana. Kasih persembahan, ayam warnanya ini, kasih sini, kasih ini, kasih. Tinggalkan Kristenmu, 2 kali salah. Lebih bagus tak usah beragama. Agamamu yaitu di gunung, di lembah, di pohon besar, udah cukup. Tuhan tak marah dan tidak akan pernah memaksamu untuk percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang satu, El-Echad, kata bahasa Ibrani. El-Echad, Elohim Echad, Tuhan Maha Satu. Tidak ada 2, 3, 4, cuma satu aja, Tuhan pencipta langit dan bumi. Ayat selanjutnya. Apa?
Murah hati, inilah ciri khas daripada Tuhanmu. Ya, dia murah hati. Dia berkhotbah bukan kepada orang-orang yang bergaji. Dia menyampaikan kabar kesukaan bukan kepada orang-orang kaya, justru kepada orang-orang miskin. Dan saya juga mau menteladani dia, makanya saya lakukan. Saya bukan tidak bisa khotbah di gereja yang mewah, bisa. Saya bukan tidak bisa mendirikan gereja, bisa. Tapi saya mau lebih suka memimpin orang-orang di gereja. Karena di sini orang-orang tak berdaya. Kalau yang di gereja itu kawan sudah merasa suci itu semua, sudah merasa tidak berdosa lagi dan tidak pernah lagi keluar dari makanan. Tapi di penjara banyak kali orang keluar dari makanan, menyesali berbuat. Justru di sini lah banyak yang di rumah sakit. Maka itu bentuk pelayanan saya, prison, hospital, crusade for Christ. Penjara, rumah sakit, perang salib untuk Kristus. Nanti buka itu. Selanjutnya, berbahagia orang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara tidak akan pernah bilang apabila saudara berhasil, ini betul-betul karya Tuhan. Apabila saudara sembuh, ini adalah karya Tuhan. Paling-paling saudara hanya dipikir, tapi tidak pernah merasakan sungguh-sungguh itu pertolongan Tuhan. Tapi orang yang suci hatinya, suci pikirannya, selalu dalam kekudusan, orang-orang ini melihat bagaimana Tuhan memimpin hidupnya dengan lancar. Ingat itu, hanya orang kudus yang bisa merasakan perjalanannya dari sejak bangun sampai tidur dipimpin oleh Roh Tuhan, dipimpin Tuhan itu sendiri. Bahkan selama dari kecelakaan, omong kosong ini karena mujizat, belum tentu itu betul-betul dari hati yang terdalam. Pastilah kebetulan. Tetapi orang yang kudus, baik berhasil maupun rugi, baik untung maupun rugi, selalu dari. Saya mau tanya, dari Tuhan itu sumber kebaikan. Amin. Kalau sumber keburukan dari mana? Iblis. Semua coba tolong angkatkan, saya pengen tahu. Sumber kebaikan itu datang dari Tuhan, angkat tangan. Ini Bapak ini. Ibu. Betul ya? Turunkan tangan. Sumber keburukan datang dari iblis. Angkat tangan. Yang tidak angkat tangan, neraka kalian semua. Turunkan tangan. Siapa yang menciptakan iblis? Siapa yang menciptakan iblis? Tuhan. Jadi kok iblis menciptakan keburukan? Siapa yang menciptakan malaikat? Tuhan. Siapa yang menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan segala gunung dan lembah kecil? Alat bintang, hujan, lebat, bukit beliau. Siapa? Tuhan. Jadi kalau Tuhan menciptakan, kenapa saudara mengatakan yang buruk dari iblis? Kawan-kawan, gagal fokus. Sudah Kristen berapa tahun? Ingat dan katakan apa yang saya katakan. Iblis, katakan iblis. Tidak akan bisa menciptakan apapun di dunia ini maupun di neraka. Gak ada kuasa iblis menciptakan yang buruk. Baca nanti di ratakan 2 dan 3, terlalu lama ini. Di situ nanti saudara baca baik yang buruk maupun yang baik berasal daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Iblis tidak pernah berkarya. Ada karyanya itu, begok-begoknya itu, tapi merayu kawan, merayu. Ya, maka itu jangan pernah tunduk dan percaya sama dia menciptakan kecelakaan dan sebagainya. Tidak.
rumahmu terbakar, rugi engkau, bilang sama iblis. Tahu kan iblis? Enak aja lo yang lupa buka gasnya, menutup gasnya terbakar rumah. Anda bilang iblis yang membakar rumah. Anda yang ngaku mau neraka.